Perkenalkan, nama saya Alexandro Andreas. Saya dari SMP Frater Makassar, kelas 8C. Saya akan menjelaskan tentang etika penggunaan media sosial. Pertama, menjaga privasi pribadi dan orang lain. Untuk keamanan pengguna media sosial disarankan agar tidak memposting atau membagikan data yang bersifat pribadi. Hal ini disebabkan data tersebut dapat digunakan oleh orang lain untuk melakukan kejahatan atau spamming yang sangat mengganggu. Data seperti tempat dan tanggal lahir, alamat rumah, nama dan alamat sekolah, alamat email, rencana perjalanan, serta kondisi rumah sebaiknya tidak dibagikan di media sosial. Postingan seperti sepi banget lagi sendiri di rumah dapat digunakan oleh orang lain untuk melakukan kejahatan terhadap pengguna. Kamu juga harus dapat menjaga data pribadi dan orang lain. Juga tidak boleh memberikan nomor telepon seseorang yang tergabung di grup kepada orang lain meskipun mereka saling mengenal. Kedua, hati-hati memposting sesuatu. Sebelumnya kita telah membahas apa saja yang tidak boleh dilakukan di media sosial dan dilarang undang-undang. Oleh karena itu, hindari memposting hal-hal yang dapat menyinggung isu sara, menghina pribadi atau kelompok tertentu, bersifat provokasi, menggunakan ujaran kebencian, bernada ancaman, dan berbagai hal lain yang dilarang oleh hukum. Kamu juga harus hati-hati memposting hal-hal lain yang mungkin suatu saat kamu sesali atau memberikan rasa malu. Postingan emoji yang berlebihan atau foto-foto yang dapat memalukan diri sendiri atau pribadi lain haruslah dihindari. Memberi komentar yang wajar dan tidak menyerang pribadi. Ketika membaca postingan atau komentar orang lain, kita akan tergoda untuk memberikan komentar yang bernada menyerang, menyalahkan suatu pihak, dan berbagai komentar negatif lainnya. Dalam kondisi seperti ini, kamu harus berhati-hati dan berusaha menahan diri. Komentar negatif tidak akan mengubah apapun, kecuali menghabiskan energi kamu untuk saling berbalas di media sosial. Oleh karena itu, daripada memberikan komentar yang negatif, lebih baik menahan diri dan menghindari perseteruan dengan pengguna lain. Menggunakan bahasa yang baik. Pribadi seseorang akan tercermin dari bahasa yang digunakan ketika bertutur kata. Ingatlah bahwa aturan dan norma berkomunikasi di dunia maya sama dengan norma berkomunikasi di dunia nyata. Oleh karena itu, ketika memposting atau memberi komentar, pergunakan kata-kata dan bahasa yang memenuhi norma kesopanan. Penggunaan kata-kata dan kalimat yang kurang sopan dapat mengundang konflik di media sosial. Pengertian dari konten negatif di media sosial tidak hanya mencakup pornografi atau perjudian, tetapi dapat diperluas dan mencakup konten-konten yang memuat kekerasan, korban kecelakaan, mayat, kekerasan terhadap anak, dan kekerasan terhadap binatang. Posting konten tersebut dapat memberikan rasa tidak nyaman bagi pengguna lain dan dapat dianggap mengampanyekan kekerasan. Contoh kejadian kecelakaan di beberapa negara. Menghargai karya orang lain. Ketika memposting atau membagikan sesuatu, kamu harus memperhatikan hak karya orang lain atas sesuatu. Memposting ulang foto, tulisan, atau karya lainnya tanpa izin atau menyebutkan sumber aslinya dapat dianggap sebagai pelanggaran hak cipta. Meskipun orang tersebut tidak akan membawa kamu ke ranah hukum, kamu dianggap telah melanggar hak cipta dan privasi orang lain. Tidak membagikan berita palsu atau hoax. Media sosial telah menjadi salah satu tempat yang subur untuk menyebarkan berita palsu atau hoax. Hal ini disebabkan banyak pengguna media sosial yang malas mengecek berita yang telah menyebar. Pengguna media sosial membagikan berita berdasarkan rasa suka atau tidak suka.
Seperti telah dinyatakan sebelumnya, sebagai pengguna media sosial yang baik, kamu harus mengecek terlebih dahulu kebenaran suatu berita. Perlu diingat bahwa membagikan hoax sebenarnya dapat dikenakan hukuman pidana dan juga denda. Selain itu, tindakan membagikan berita bohong merupakan tindakan kurang terpuji dan sangat memalukan.